Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan agar dapat mengikuti pembelajaran daring kali ini dengan baik dan juga lancar. Sebelum masuk ke pembelajaran, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan kita mengawali pembelajaran kali ini dengan berdoa, ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan belajar tentang fluida dinamis. Nah, di sini ada kompetensi dasar untuk materi fluida dinamis. Ada dua, yaitu yang pertama 3.4 menerapkan prinsip fluida dinamis pada teknologi. Yang kedua 4.4 membuat dan menguji proyek sederhana yang menerapkan prinsip dinamika fluida. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran pada kali ini, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan definisi fluida dinamis, memahami serta menjelaskan persamaan kontinuitas, asas Bernoulli, dan penerapan dari asas Bernoulli. Selanjutnya, di sini adalah peta konsep untuk materi fluida dinamis. Ada dua materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang kontinuitas dan juga tentang asas Bernoulli. Sebelum masuk ke materi, ini adalah sebuah gambar yang dapat kalian perhatikan. Ini adalah botol penyemprot parfum. Ini merupakan salah satu contoh dari materi fluida dinamis. Untuk prinsip kerjanya, ketika kita menekan bagian atas dari botol parfum tersebut, udara akan ditekan masuk ke dalam sehingga tekanan yang ada di bagian atas botol parfum tersebut akan mengecil, yang menyebabkan tekanan atmosfer yang berada di atas cairan parfum tersebut akan meningkat, yang menekan cairan parfum tersebut akan naik ke dalam selang, yang kemudian akan menghasilkan semburan halus. Selanjutnya, kita akan mempelajari definisi dari fluida dinamis. Fluida dinamis itu merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu fluida dan juga dinamis. Fluida merupakan zat yang dapat mengalir dan berubah bentuk jika diberi suatu tekanan, dan dinamis artinya adalah bergerak. Jadi, fluida dinamis merupakan ilmu yang mempelajari tentang fluida yang bergerak. Selanjutnya, ciri-ciri dari fluida dinamis. Yang pertama, tidak kompresibel. Tidak kompresibel itu artinya jika suatu aliran fluida diberi tekanan tertentu, maka volume fluida tersebut tidak akan berubah. Yang kedua, tidak mengalami gesekan. Jadi, ketika suatu pipa dialiri sebuah fluida, maka antara fluida dengan dinding pipa tersebut tidak akan mengalami gaya gesek. Selanjutnya, alirannya tunak. Alirannya tunak berarti bahwa kecepatan aliran fluida tersebut konstan terhadap waktu. Dan yang terakhir adalah alirannya stasioner, di mana artinya bahwa pada fluida dinamis tidak akan terjadi turbulensi. Turbulensi itu apa? Jadi, turbulensi itu adalah perubahan kecepatan dan tekanan secara kacau. Jadi, pada fluida dinamis tidak ada turbulensi. Selanjutnya, dalam fluida dinamis ada dua hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, kontinuitas, dan yang kedua adalah asas Bernoulli. Sebelum kita masuk ke materi kontinuitas, kita perlu memahami debit. Jadi, debit itu merupakan banyaknya fluida yang mengalir melalui penampang tiap satu satuan waktu. Dari definisi tersebut, kita bisa peroleh rumus dari debit, yaitu Q sama dengan V per T, di mana V itu adalah volume fluida dan T itu adalah waktu. Di sini ada dua persamaan yang bisa kalian gunakan, yaitu persamaan yang pertama adalah Q sama dengan V per T, dan yang kedua itu adalah Q sama dengan A kali V, di mana A itu adalah luas penampang dan V itu adalah kecepatan. Selanjutnya, ini adalah sebuah gambar. Kita asumsikan bahwa ini ada seseorang yang sedang menyiram tanaman dengan menggunakan selang. Kita tahu bahwa air yang masuk ke dalam selang akan sama dengan air yang keluar dalam selang tersebut. Jadi, ketika kita menutup sebagian kecil dari lubang selang tersebut, maka pancuran yang akan dihasilkan oleh selang tersebut akan berbeda ketika kita tidak menutupnya. Nah, ini merupakan contoh dari kontinuitas. Jadi, persamaan kontinuitas ini berasal dari persamaan debit, di mana tadi kita sudah pelajari bahwa air yang masuk akan sama dengan air yang keluar. Jadi, kita sama dengankan antara Q1 dan juga Q2. Kemudian, kita ubah Q1 sama dengan Q2 menjadi A1V1 sama dengan A2V2. Selanjutnya, ini ada contoh soal tentang persamaan kontinuitas. Di dalam soal tersebut diketahui bahwa A1 sama dengan 3 kali A2 dan V1 sama dengan V. Yang dicari adalah V2. Jadi, yang pertama kalian harus lakukan yaitu
menulis diketahui, yaitu A1 sama dengan 3A2, V1 sama dengan V, kemudian menulis yang ditanyakan pada soal, kemudian menjawab dengan menuliskan persamaan dari kontinuitas, yaitu A1 V1 sama dengan A2 V2. Kita ganti A1-nya menjadi 3A2 dan V1-nya diganti menjadi V. Untuk A2 dan V2-nya tetap sama. Nah, di kedua ruas terdapat A2, jadi kita bisa langsung coret sehingga menyisakan 3V sama dengan V2. Sehingga diperoleh kecepatan pada penampang 2 itu adalah 3V meter per second. Selanjutnya, jika diamati, tangki yang berisi air penuh dan tangki yang berisi air hanya setengah akan menghasilkan pancuran air yang berbeda. Mengapa? Ini merupakan salah satu peristiwa yang dapat kita jelaskan dengan menggunakan asas Bernoulli, di mana pada asas Bernoulli yang mempengaruhi kecepatan pancuran air yang dihasilkan itu adalah H. H itu adalah tinggi lubang dari permukaan zat cair tersebut. Selanjutnya kita akan belajar tentang asas Bernoulli. Pertama adalah definisi dari prinsip Bernoulli. Jadi, prinsip Bernoulli merupakan istilah dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa pada aliran fluida, perubahan kecepatan fluida akan berpengaruh pada tekanan aliran fluida tersebut. Untuk asas Bernoulli, yaitu adalah asas yang menjadi pegangan kita untuk mempelajari fluida dinamis. Dalam asas Bernoulli ini terdapat persamaan Bernoulli yang membantu kita untuk menyelesaikan soal-soal tentang asas Bernoulli. Nah, di sini ada sebuah gambar, ini adalah pipa yang memiliki penampang 1 dan juga penampang 2 yang berbeda ukurannya. Nah, dalam persamaan Bernoulli itu menyatakan bahwa tekanan, energi kinetik, dan energi potensial pada semua titik akan nilainya sama, dengan syarat masih pada satu jalur aliran yang sama. Dari pernyataan tersebut dapat kita peroleh bahwa P1 sama dengan P2. Kemudian, untuk energi kinetik, kita tahu rumus dari energi kinetik itu adalah setengah mv kuadrat. Tapi karena kita mempelajari fluida, jadi masanya kita ganti dengan massa jenis air atau rho. Jadi rumus energi kinetik untuk penampang 1 maupun penampang 2 yaitu EK sama dengan setengah rho V kuadrat. Kemudian untuk energi potensial. Rumus dari energi potensial itu adalah EP sama dengan M dikalikan G dan juga dikalikan H. Nah, kembali lagi kita di sini belajar tentang fluida, maka massa pada rumus EP itu kita ganti dengan massa jenis air atau rho. Jadi menghasilkan EP sama dengan rho GH. Dari pernyataan tersebut kita bisa memperoleh persamaan Bernoulli yaitu P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. Persamaan tersebut bisa kita sederhanakan menjadi P plus setengah rho V kuadrat plus rho GH sama dengan konstan. Nah, pada asas Bernoulli ini juga menyatakan bahwa pada pipa mendatar, tekanan fluida paling besar adalah pada bagian yang kelajuan alirannya paling kecil dan sebaliknya. Jadi, arti sebaliknya di sini adalah pada pipa mendatar, tekanan fluida paling kecil adalah pada bagian yang kelajuan alirannya paling besar. Selanjutnya, apa saja aplikasi yang ada untuk teori asas Bernoulli? Yang pertama adalah teori Torricelli. Jadi, ini ada sebuah tabung dengan keterangan H1, H2, H, V2, dan juga V1 sama dengan 0. Untuk H1 itu adalah tinggi cairan, H2 adalah tinggi lubang dari dasar wadah, H itu adalah tinggi lubang dari permukaan zat cair, V1 sama dengan 0 itu adalah kecepatan pada zat cair di dalam wadah, dan V2 itu adalah kecepatan pancuran air yang dihasilkan. Nah, pada teori Torricelli ini menyatakan bahwa kecepatan air yang keluar dari lubang akan sama dengan kecepatan jatuh bebas air pada ketinggian H. Nah, syarat suatu peristiwa dikatakan sebagai teori Torricelli yaitu yang pertama adalah luas penampang dari lubang yang berada di samping wadah harus lebih kecil daripada luas permukaan wadah tersebut. Yang kedua, untuk wadah maupun lubang harus dalam keadaan terbuka, tidak tertutup. Selanjutnya, pada teori Torricelli ini ada beberapa persamaan. Yang pertama adalah persamaan untuk mencari kecepatan. Jadi, persamaan kecepatan ini kita peroleh dari persamaan Bernoulli. Diketahui bahwa kecepatan dapat kita cari dengan menggunakan rumus V sama dengan akar 2GH, di mana H ini adalah tinggi lubang dari permukaan zat cair. Jadi di sini yang mempengaruhi kecepatan pancuran air itu adalah H-nya. Kemudian yang kedua adalah rumus untuk mencari waktu. Jadi waktu air untuk sampai ke permukaan tanah itu bisa kita cari dengan menggunakan rumus T sama dengan akar 2H per G.
di mana H ini adalah tinggi lubang dari dasar wadah. Selanjutnya adalah persamaan mencari jarak. Jadi, jarak pancuran air terhadap wadah bisa kita cari dengan menggunakan rumus X sama dengan V kali T. Selanjutnya ada contoh yang kedua, ini adalah gaya angkat sayap pesawat terbang. Nah, kalian bisa amati gambar di samping. Pada bagian atas maupun bawah dari potongan sayap pesawat tersebut ada sebuah garis yang memiliki tanda panah, itu merupakan garis arus. Di mana ketika kita mengamati garis arus yang berada di bagian atas sayap dengan bagian bawah sayap itu memiliki kerapatan yang berbeda. Lebih rapat pada garis arus yang ada di bagian atas sayap pesawat. Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan aliran udara yang berada di bagian atas sayap pesawat lebih besar dibandingkan kecepatan aliran udara yang berada di bagian bawah sayap pesawat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa V2 lebih besar daripada V1. Selanjutnya untuk tekanan. Kita tahu bahwa bagian atas sayap pesawat memiliki kecepatan aliran udara yang sangat tinggi. Jadi untuk P2 itu lebih kecil dibandingkan P1. Kenapa? Karena tadi, kecepatan aliran udara yang ada di bagian atas sayap pesawat itu lebih besar, sehingga menghasilkan tekanan pada bagian atas sayap pesawat lebih kecil. Nah, dari pernyataan tadi bisa kita peroleh bahwa syarat pesawat terbang bisa naik. Yang pertama adalah V2 harus lebih besar daripada V1, yang kedua, P2 harus lebih kecil dibandingkan P1, dan yang ketiga, F1 min F2 harus lebih besar daripada mg atau gaya berat pesawat. Dari penjelasan tadi bisa kita peroleh persamaan untuk mencari gaya angkat sayap pesawat terbang, yaitu F1 min F2 sama dengan setengah rho kali V2 kuadrat min V1 kuadrat dikalikan dengan A. A itu adalah luas penampang dari sayap pesawat. Selanjutnya, ini adalah venturimeter. Venturimeter itu merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan dari zat cair. Nah, venturimeter itu ada dua, yaitu venturimeter dengan menggunakan manometer dan venturimeter tanpa menggunakan. Jadi, manometer itu merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan dari udara. A di sini itu adalah luas penampang dari sayap pesawat terbang. Selanjutnya, ini adalah venturimeter. Venturimeter itu merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan dari zat cair. Kita tahu bahwa venturimeter itu ada dua, yaitu venturimeter dengan menggunakan zat dan venturimeter tanpa manometer. Merupakan alat yang digunakan mengukur tekanan. Selanjutnya, ini ada dua persamaan, yaitu persamaan untuk venturimeter tanpa manometer dan venturimeter untuk yang menggunakan manometer. Ada sedikit perbedaan. Untuk persamaan venturimeter tanpa manometer, yaitu V1 sama A2GH per A1 per A2 kuadrat min 1. Ini yang mempengaruhi untuk itu adalah H dan juga luas penampang dari penampang 1 maupun juga penampang. Kemudian untuk persamaan dengan itu persamaan itu sama 2 rho R GH per rho U dikalikan A1 per A2 kuadrat min 1. Ini ada tambahan massa jenis raksa dan juga massa jenis dari udara. Selanjutnya adalah pipa pitot. Pipa pitot ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan fluida berbentuk. Nah, pipa pitot ini merupakan pipa venturi yang diisi oleh. Ini merupakan persamaan dari pipa pitot, yaitu V sama dengan akar 2 rho aksen GH per rho. Rho aksen di sini adalah rho raksa dan rho itu adalah massa jenis dari udara. Nah, di sini ini adalah contoh soal. Yang pertama itu adalah untuk teori Torricelli. Diketahui di soal bahwa H1 sama dengan 800 cm, H2 300 cm, X sama dengan 20 cm, dan G adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan itu adalah kecepatan dan juga waktunya. Yang pertama harus kalian lakukan itu adalah menulis diketahui. Itu H1 sama dengan 800 cm, H2 300 cm, dan X itu adalah 20 cm. Dan kita ubah cm menjadi meter. Jadi untuk H1 itu diperoleh 800 kali 10 pangkat min 2 meter atau 8 meter.
dan H2 itu 300 kali 10 pangkat min 2 meter atau 3 meter, dan X-nya menjadi 20 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian, yang harus kalian lakukan yang pertama itu adalah mencari H-nya terlebih dahulu. Jadi, H itu diperoleh dari H1 dikurangi H2, sehingga H sama dengan 500 kali 10 pangkat min 2 meter, atau H sama dengan 5 meter. Setelah itu, kita masukkan ke dalam rumus dari V sama dengan akar 2GH. Peroleh V-nya sama dengan akar 100, dan akar 100 itu adalah 10, jadi kecepatan pada aliran fluida tersebut adalah V sama dengan 10 meter per sekon. Kemudian untuk mencari T, di sini saya menggunakan rumus X sama dengan V kali T, sehingga untuk mencari T-nya, yaitu T sama dengan X per V. Kemudian kita masukkan nilai X dan juga V-nya, diperoleh T sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 sek. Jadi, itu merupakan materi yang kita pelajari pada kali ini. Semoga materi yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.